Jadi di video ini gua akan ngebahas hal yang sudah gua lakukan sejauh ini di umur 20 tahun. Dan mungkin gue bakal nge-breakdown beberapa hal yang sudah gue lakukan, dan gue ngerasa itu adalah sebuah progres, dan juga dalam beberapa hal itu pun jadi salah satu kemunduran untuk gue. Yang pertama mungkin yang bisa gue bilang hal yang udah gue lakukan dan gue sangat bersyukur gue memulainya adalah gue mulai untuk mendokumentasikan segala hal yang gue lakukan. Kayak contoh ngebikin video, mungkin berawal dari tugas-tugas aja, dan dari situ gue mulai merasa bahwa kayaknya masa muda gue itu harus lebih didokumentasikan lagi, karena banyak orang ketika dia sudah tua dia sangat minim sekali informasi tentang dia. Kayak dalam contoh tuh orang tua gue aja nggak ada foto gue pas kecil. Terus kayak gue nggak pernah lihat foto bapak gue pas lagi muda, terus pas mereka gimana. Dan dari situ gue mencoba untuk membuat dan ngebikin ya channel YouTube ini sebagai dokumentasi gue. Dan yang kedua, hal yang udah gue lakukan sejauh ini adalah banyak belajar suatu hal yang baru dari banyak sumber. Jadi waktu itu dosen gue pernah bilang kalau kalian tuh belajar bisa dari mana aja, apapun itu, selama itu dapat memberi kalian ilmu, kalian bisa belajar dari mana aja. Dan itu saran dari dosen gue yang sangat-sangat membuka mata gue, dan dari situ pun gue bakal terus belajar terus, kayak ngedit video, ngedit foto, terus bikin musik, terus bikin cerpen waktu itu. Dan sekarang ini gue lagi ngerjain project bersama temen gue. Kita mau coba ngebikin aplikasi dan menjual aplikasi tersebut ke banyak orang supaya kita bisa menghasilkan uang dalam menjual aplikasi tersebut. Dan aplikasi yang gue bikin itu aplikasi Uangku namanya, dan nanti kita bakal coba untuk memasarkannya. Itu kayak aplikasi buat ngelola uang, dari mulai mencatat pengeluaran, terus mencatat pemasukan dari mana uangnya, terus sama laporannya itu bakal ada di situ. Dan dari situ pun itu salah satu latihan untuk gua ngebikin aplikasi itu. Terus yang ketiga mungkin sekarang gue ini lagi ngerjain project sama temen gue juga, yaitu ngebikin buku bareng temen gue. Dan dari situ gue ngerasa kalau misalnya bikin buku itu bukan waktu yang cepet, bisa jadi rencananya tuh 2-3 tahun lagi baru bukunya selesai. Betul. Dan ya berarti umurnya 3 tahun. Itu sekilas aja. Dan mungkin yang sudah gue lakukan sejauh ini belajar Inggris mandiri. Sebenarnya di matkul gue juga pun ada belajar bahasa Inggris, cuman gue ngerasa gue bisa memperoleh ilmu bahasa Inggris gue itu di luar itu pun gue lebih banyak. Dalam hal contoh mungkin nonton film, dengerin musik rap, dengerin musik dari luar negeri yang bahasa Inggris, itu ngebikin gue bisa lebih lancar bahasa Inggris. Dan salah satu belajar bahasa Inggris itu menurut gue sangat-sangat berguna, apalagi sekarang nih kayaknya banyak sekali informasi yang disampaikan tuh dalam bahasa Inggris. Dan kalau misalnya kita tidak mengerti bahasa Inggris, nanti kita malah jadi seakan-akan orang yang tidak mendengar dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan ketika ada orang bercakap dalam bahasa Inggris saja, sekecil hal itu pun kalau kita ngerti, itu ada kepuasan tersendiri untuk kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, gue ngerasa di umur 20 tahun gue yang sekarang ini memang masa-masanya mempertanyakan segala hal yang berhubungan sama masa depan.
apapun itu bentuknya, mungkin gimana gue nanti, gue kerja di mana, gue lulus gak ya, terus aduh ini mata kuliah gimana, kuliah gue gimana, terus nanti apakah gue bakal sukses ke depannya. Ya memang di fase gue saat ini sangat-sangat mempertanyakan hal tersebut dan ngebikin gue jadi takut dan juga malas. Dan pada akhirnya ya udah gue malas-malasan aja. Itu hal buruk yang gue alami sekarang. Dan lalu mungkin yang kelima, tadi yang keempat, kan seperti yang gue bilang sebelumnya, yang gue sebutin ini beberapa hal yang sudah gue lakukan. Ya mungkin ada hal buruk dan hal positif yang sudah gue lakukan. Dan yang kelima adalah gue ngerasa bahwa komunikasi gue ini sudah lumayan bagus untuk hal apapun itu yang diperlukan. Gue sudah berusaha untuk memahami orang lain. Gue sudah tidak seperti dulu lagi yang selalu menjudge dan lalu selalu ingin menang dalam berargumen, dan pada akhirnya itu bisa menyakiti hati orang. Dan dari situ gue belajar caranya gimana memahami orang. Jadi kita tuh memahami orang bukan untuk membalas atau menjawab perkataan orang terus pada akhirnya itu dapat menyakiti hati mereka. Dan dengan komunikasi yang baik juga kita bisa dapat banyak koneksi teman, relatif, ataupun mungkin sekilas orang yang kita tegur sapa pada akhirnya itu bakal ngasih feedback yang baik untuk kita. Dan yang keenam, setelah komunikasi tadi, gue ngerasa gue juga bisa lebih mengendalikan emosi gue terhadap suatu hal. Karena menurut gue cara kita menangani masalah dengan emosi itu tidak akan pernah menyelesaikan masalahnya. Dalam hal kecil apapun itu, menurut gue emosi itu sangat berpengaruh sekali tentang penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi. Dan gue berpikiran bahwa jika sedang dihadapi masalah dan kita menanggapinya dengan emosi yang tidak stabil, itu akan tidak baik ke depannya, atau hasilnya tidak akan pernah baik. Karena gue pernah dengar quotes bahwa jangan pernah membuat keputusan ketika emosi kamu sedang tidak stabil, atau ketika kamu sedang berada di emosi yang memuncak-muncak, entah mungkin sedih, marah, nangis, atau senang. Itu kita tidak bisa asal mengambil keputusan Dan dari situ gue ngerasa seseorang tuh memang harus bisa mengendalikan emosi dia, karena akhirnya jika tidak bisa mengendalikan emosi itu, ya itu bakal berpengaruh ke diri kita, ke orang lain, bagaimana kita dilihat orang, bagaimana kita melihat orang. Dan itu pun harus bisa seminimal mungkin itu ya tidak menyakiti hati orang. Dengan kita pandai mengatur dan mengolah emosi kita, itu bakal bagus untuk diri kita ke depannya, jadi bisa lebih tenang. Dan yang keenam, tadi yang kelima atau keenam ya? Ya pokoknya, dan poin lagi pun yaitu gue ngerasa gue sekarang bisa bahagia di segala posisi apapun itu. Ya balik lagi ke poin yang emosi tadi, karena gue bisa mengelola dan mengatur emosi gue dengan baik. Pada akhirnya di situ ya gue bisa menempatkan diri gue di posisi yang selalu bisa tetap tersenyum